Sahabat podcast RRI Manokwari, kembali lagi bersama channel YouTube kami RRI Net Manokwari, bersama saya Putri yang akan nanti menemani sahabat podcast 30 menit ke depan dengan topik yang menarik dan bersama dua narasumber yang sudah hadir di podcast kita untuk edisi hari ini. Dan sahabat podcast, kita akan membahas tentang peran tokoh agama menjaga kerukunan di Manokwari. Nah, di sini saya sudah bersama dua narasumber ya. Wah, yang memang sungguh luar biasa hadir di podcast kali ini. Saya sapa izin Bapak Wayan Patiyasa SHMH selaku Ketua PHDI Provinsi Papua Barat. Selamat datang di podcast kami, terima kasih. Bapak. Selamat pagi. Ya. Selanjutnya saya sapa di sebelah Bapak Wayan ada Bapak Pendeta Royke Manopo Emin selaku Direktur Bidang Penata Layanan Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan serta Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Sinode Papua Barat. Selamat datang di podcast kami, Bapak. Selamat pagi. Dan sahabat podcast, 30 menit ke depan kita akan membahas tentang peran tokoh agama menjaga kerukunan di Manokwari bersama channel YouTube kami di RRI Net Manokwari. Baik, Bapak Pendeta Roy dan Bapak Wayan, kita langsung saja membahas topik kita di hari ini. Dari Bapak Wayan dulu, mungkin dari Bapak Wayan dan Bapak Roy bisa diperkenalkan sedikit tentang diri dan juga peran sebagai tokoh agama di Manokwari. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya selaku pimpinan lembaga Hindu yang bernama Parisada Hindu Dharma Indonesia Papua Barat. Perlu saya sampaikan bahwa ini lembaga tinggi majelis umat Hindu yang secara terstruktur itu mulai dari pusat Jakarta sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan sampai ke distrik atau kecamatan juga ada lembaga ini. Kemudian saya di Papua Barat ini sebagai ketua lembaganya, memang belum lama saya dipercayakan memegang jabatan ini, namun ya sebagai umat yang baik kita tetap melayani umat agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Namun sebelumnya saya atas nama pimpinan lembaga Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia Papua Barat, izinkan saya menyampaikan atau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang melaksanakannya. Semoga ibadah puasa ini berjalan lancar. Di bulan yang penuh makna ini, bulan yang suci ini kiranya membawa keberkahan, kelimpahan keberkahan, karena momen yang baik ini, bulan suci ini, karena kami juga dari Hindu akan melaksanakan hari suci Nyepi pada bulan Maret ini. Jadi momen yang sangat bagus ini. Jadi saya kira mungkin itu sekali lagi kami atas nama seluruh umat Hindu yang ada di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya kira itu. Baik. Terima kasih kepada Bapak Wayan ya. Langsung saya ke Bapak Roy nih. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit kepada sahabat podcast ya tentang Bapak dan juga peran Bapak sebagai tokoh agama di Manokwari. Baik, terima kasih. Gereja Masehi Advent Hari ke-7 itu bagian dari gereja Kristen satu denominasi, dan di tanah Papua kita memiliki 4 sinode untuk membuat pelayanan kepada umat dan masyarakat itu lebih baik.
Dan di daerah misi Papua Barat saya ada di sini sebagai satu sinode. Dan saya membidangi tentang penata layanan. Penata layanan itu berbicara tentang bagaimana menggunakan semua umat itu dalam semua potensi yang mereka miliki, yang dikaruniakan Tuhan. Bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga untuk sesama. Termasuk toleransi ada di sana. Kemudian pendidikan di sekolah sahabat, dan juga dalam pelayanan perorangan, bukan hanya dalam sisi anggota gereja khusus di dalam gereja Advent, tapi juga untuk masyarakat. Jadi itulah untuk peran saya untuk kemudian jadi mendukung anggota gereja untuk menjadi warga negara yang baik, juga warga masyarakat yang baik. Itu tanggung jawab yang diberikan untuk saya. Dan untuk saudara kita, saya juga sama dengan Pak Wayan ini mengucapkan selamat untuk menunaikan ibadah puasa untuk saudara kita Muslim, dan tentu kami juga sebagaimana mereka, kami juga akan terus mendukung dan tetap bertoleransi nanti Pak Wayan dan semua saudara kita dalam Raya Nyepi nanti. Iya. Baik, terima kasih untuk Bapak Roy. Memang untuk tahun ini sangat luar biasa ya, di mana Kristiani menghadapi minggu-minggu sengsara, terus umat Islami menghadapi di mana mereka berpuasa, dan juga kalau untuk dari Hindu sendiri merayakan Hari Nyepi. Jadi memang di tahun 2025 ini sangat toleransinya, momennya sangat luar biasa ya. Dan sahabat podcast, langsung saja soal toleransi ini memang selama Bapak Wayan dan Bapak Roy menjabat di perannya masing-masing, di tokoh agama masing-masing, bagaimana sih kondisi keberagaman dan toleransi beragama di Manokwari sampai saat ini menurut Bapak berdua? Mungkin saya ke Bapak Wayan dulu. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau menurut kami bahwa hubungan antar umat beragama sehingga terwujud toleransi yang sangat bagus itu memang sudah terlaksana. Maksudnya menurut hemat saya, menurut pengamatan kami, memang sejak dari dulu sudah sangat rukun umat beragama yang ada di Kabupaten Manokwari ini dan Papua Barat ini. Jadi itulah karena adanya hubungan yang harmonis antara satu sesama dengan sesama yang lain, kemudian saling menghargai, menghormati, dan ini perlu kita pertahankan. Jadi ini sangat perlu dipertahankan, bahkan saya sampaikan sesuai dengan penelitian Litbang dari Kementerian Agama RI, itu tahun 2019, bahwa kita mendapat indeks peringkat tertinggi Papua Barat itu mencapai 82% sekian, jadi peringkat pertama seluruh Indonesia tingkat kerukunan umat beragama. Sampai 2 tahun kemudian 2019-2020 itu masih menduduki peringkat pertama, setelah 2021 kembali turun sedikit. Nah, itu data dari Litbang Kementerian Agama. Saya dapat dari Provinsi Papua Barat. Jadi itu untuk Papua Barat. Jadi hal inilah kita perlu dipertahankan. Jadi selama ini karena kita senantiasa menghargai local wisdom. Jadi di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kita harus menghargai adat istiadat sini, harus menghargai agama yang lain, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Karena kalau tanpa kerukunan, saya yakin nanti tidak bisa terwujud toleransi. Tapi syukur, puji Tuhan, kalau Hindu bilang astongkara, itu sampai saat ini di Papua Barat ini senantiasa terjalin hubungan yang baik. Apalagi pada saat ini di bulan puasa ini, kita yang non-muslim sangat menghargai, sangat menghormati. Kemudian nanti dalam pelaksanaan kegiatan ibadah juga kita senantiasa menghormati itu. Karena kita di dalam filosofi itu kan ada agamamu,
agamamu, ya toh, agamaku. Jadi sepanjang kita tidak mengganggu akidah-akidah agama lain, tidak mengganggu tuntunan agama kita, saya kira berjalan baik. Ya toh, toleransi sampai saat ini berjalan bagus sesuai dengan motonya gubernur terpilih kan, Bapak Gubernur Bapak Domingus Mandacan kan punya moto membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, mewujudkan masyarakat Papua Barat yang religius, bermartabat dan sejahtera. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Wayan. Saya lanjut ke Bapak Roy. Itu versi Pak Wayan ya, dari tokoh Hindu ya, tokoh agama Hindu. Mungkin dari Bapak Roy, Bapak Pendeta Roy, silahkan. Kira-kira bagaimana sih kondisi keberagaman dan toleransi beragama di Manokwari sampai saat ini? Iya, baik. Kalau berbicara tentang toleransi beragama di Manokwari, memang sebenarnya kita bisa ambil secara global di Papua. Saya pikir semua itu berlangsung sama. Saya setuju tadi dengan Pak Wayan bahwa kita tidak mengusahakan toleransi. Toleransi sudah terbentuk, sudah terlaksana. Yang menjadi pergumulan kita saat ini adalah bagaimana menjaga itu tetap dirasakan oleh semua. Istimewa di ini ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita tidak pernah khawatir karena memang itu sudah terbentuk. Kearifan lokal, semua pemahaman di saudara semua yang ada di Manokwari ini tidak pernah mengharapkan intoleran. Itu yang menguatkan. Mengapa? Kita tidak melihat tentang mayoritas dan minoritas. Kalaupun ada pemahaman-pemahaman tentang mayoritas dan minoritas itu, maka konsepnya adalah mayoritas harus melindungi minoritas. Sementara minoritas menghargai dan bekerja sama dengan mayoritas. Kalau itu mayoritas mau digunakan. Tapi kita tidak melihat tentang mayoritas. Semua kita melihat sebagai dalam konsep kekristenan adalah sesama manusia. Sesama manusia itu adalah mereka yang harus dihargai, dihormati. Tidak melihat itu latar belakang agamanya, dari mana dia datang. Itu tidak melihat. Jadi bagaimana kita melihat toleransi di Manokwari? Kita tidak bisa angkat satu jempol saja. Nah, yang menjadi pergumulan bagaimana kita mau jaga itu? Mau jaga itu. Kita memiliki pemimpin-pemimpin di pemerintahan yang bisa memfasilitasi, punya kemampuan untuk itu, dan pimpinan agama yang sanggup untuk menjaga. Kita harus buat selamat untuk Manokwari dengan toleransi yang terbentuk sampai saat ini. Mungkin begitu. Dengan Pak Roy nih, tadi Bapak bicara tentang mayoritas. Nah, menurut Bapak Pendeta sendiri sebagai agama mayoritas di Manokwari nih, bisa dibilang ya, bagaimana umat Kristen di sini untuk menjalankan toleransi terhadap pemeluk agama lain? Seperti saya bilang tadi, kekristenan itu sama dengan agama yang lain. Memegang buku mereka yang buku suci mereka, dan tidak boleh lari dari itu. Di saat kemudian Alkitab berkata bahwa kasih sesamamu manusia, maka itu yang harus dijalankan. Jadi kekristenan menjalankan itu sebagai agama mayoritas. Kita sebut mayoritas, tapi pemahaman seperti tadi ya. Bicara tentang kekristenan adalah mayoritas, maka kekristenan bertindak untuk mengayomi. Itulah sebabnya kekristenan harus menjaga umatnya untuk tidak menimbulkan atau bertindak hal-hal yang akan menyinggung agama yang lain. Saya tertarik dengan beberapa kebiasaan yang dibuat. Misalnya ada ibadah di masjid. Yang jaga keamanan yang di luar, Pak Wayan, itu orang yang bukan agama Islam. Betul. Itu orang Kristen, orang Hindu, mereka yang jaga. Demikian juga sebaliknya, di saat ada perayaan Natal, maka saudara kita dari Muslim mereka menjaga untuk agama orang Kristen bisa beribadah Natal dengan
dengan baik. Iya. Di lingkungan gereja Advent misalnya saat ini saya berbicara karena saya di Iya. gereja Advent. Selama 1 bulan saudara kita Muslim berpuasa, selama 1 bulan itu juga gereja Advent itu berdoa khusus, berdoa subuh setiap pagi jam 5 untuk saudara kita ini bisa menjalankan ibadah mereka dengan baik, supaya masyarakat sekitar bisa mendukung, menopang, memahami mereka dan memberikan bantuan apa yang bisa dibuat. Itu sebabnya kita lihat ada gereja Advent, gereja-gereja yang lain membawa ke masjid, takjil, berbagi, kan itu indah terlihat. Jadi itulah peran kita kekristenan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Roy. Ini kita ke Pawayan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang meluasnya tentang namanya toleransi dan mayoritas ya, kita ke Pawayan, bagaimana kehidupan umat Hindu di Manokwari dalam konteks beragama, keberagaman agama menurut Pawayan. Baik, terima kasih. Jadi kita sebagai lembaga umat, tentunya kita tetap harus melaksanakan bimbingan, pembinaan, agar umat kita itu meningkatkan kualitas umat beragama, baik itu di dalam intern kita sendiri maupun keluar ke antar umat beragama. Jadi peran kita mengajak seluruh umat agar tetap pertama ya melaksanakan ajaran-ajaran agama dan menghindari atau menjauhi larangan-larangan agamanya, agar kita di dalam pergaulan sehari-hari, hidup bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat harus senantiasa harmonis. Itu yang pertama. Kemudian kita senantiasa memberikan, artinya memberikan pemahaman-pemahaman yang baik, yang orang sering bilang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu kan, bertakwa itu menghindari larangan-larangannya, menjauhi larangan-larangan, ya, dan mentaati aturan-aturan yang ada di dalam ajaran agama itu. Jadi itu kemudian yang berikut di dalam peribadatan, kegiatan keagamaan, walaupun ya kami umat Hindu tergolong jumlah umat sedikit, tetapi merasa nyaman, aman dalam melaksanakan ibadah, karena umat-umat seperti di luar Hindu, Muslim maupun Kristen itu senantiasa juga menjaga kami, melindungi kami, menghormati kami, apalagi nanti pada saat nanti tanggal 29 ini akan kita melaksanakan ritual hari Nyepi. Itu kan sama halnya dengan puasa juga, ada puasanya 1 hari 1 malam 24 jam. Jadi supaya kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kemudian seperti Pak Pendeta tadi katakan betul, jadi kita seperti ada aktivitas kegiatan keagamaan seperti kemarin hari peringatan hari masuknya pekabaran Injil. Kita kan umat lain, umat selain Kristen, kita berpartisipasi. Kita ambil bagian, mungkin ada himbauan dari pihak penyelenggara atau panitia, itu kita ikut berpartisipasi. Jadi bahkan dilibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu kami apresiasi dengan baik. Jadi seperti itu, dan selama ini memang betul yang tadi Pak Pendeta katakan, nanti pada saat Natalan nanti ada itu pelita, ini perkumpulan lintas agama, pemuda lintas agama. Itu mereka itu dibawahi oleh FKUB. FKUB itu Forum Komunikasi Kerjasama Antar Umat Beragama, semua ada di situ. Islam, Hindu, Buddha, semua Kristen, jadi tergabung dalam wadah itu. Nah, mereka itu punya kader-kader kepemudaan. Jadi seperti nanti tidak lama lagi ada Idul Fitri, ibadah apa di masing-masing masjid, itu nanti pemuda lintas agama ini yang ikut memberikan
pengawalan, keamanan. Jadi itulah peran kita. Nah, nanti pada saat Natalan, nanti yang Muslim dengan Hindu ikut mengamankan saudara-saudara kita yang beribadah. Saya kira itu. Kalau Jadi, tantangan selama ini, tantangannya memang kita pertama kita sangat terbatas dengan terutama tempat ibadah. Bahkan ada daerah yang umat Hindu ada di satu daerah, tapi kita belum punya tempat ibadah, sehingga selama ini dilakukan di rumah kediaman masing-masing. Memang seharusnya harus punya tempat ibadah yang namanya pura, karena disitulah tempat berjemaah atau tempat jemaat berkumpul. Ya bisa aja sebenarnya ibadah sembahyang sendiri di rumah masing-masing. Kedua, tantangan kita memang di sini karena kami dari Hindu itu sedikit sekali yang yang mau keluar dari daerah sendiri begitu. Jadi untuk nanti di luar daerah itu perantauan itu kadang mereka kurang bukan tetap ada niat kurang membaca mungkin tuntunan agama. Itu tetapi kami punya tanggung jawab tetap memberikan literasi, kemudian buku-buku sastra tuntunan agama itu tetap, hanya memang tidak sama seperti di daerah kita kan aktivitas setiap hari ada. Kalau kita kan paling perayaan Nyepi. Memang sebetulnya banyak ada hari raya Galungan itu, tetapi di kalender nasional tidak dinyatakan libur. Jadi yang dinyatakan libur ini baru perayaan Hari Suci Nyepi, sehingga itu pun satu hari dengan cuti bersama. Tetapi kalau kita di Bali itu tiap hari ada kegiatan ritual itu. Jadi itu tantangannya seperti itu. Jadi kita memang di sini kita harus lebih ekstra lagi untuk pembinaan kepada terutama ya pemuda-pemudi. Jadi kita harus tidak bosan-bosan berikan pencerahan. Tetapi kami lakukan biasanya kalau di anggota Polda kami berikan pencerahan di sana. Ada pura di sana di Polda khusus anggota Polri. Kemudian di Kodam 18 Kasuari juga ada pura, kami membina ke sana, pembinaan, berikan pencerahan. Jadi selain dia bertugas melaksanakan tugas-tugas negara, ya kegiatan keagamaan ini juga mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan juga dikesampingkan, harus berimbang dia. Jadi kita punya keyakinan melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Jadi kalau aktivitas kita sebagai ASN, sebagai TNI, Polri itu harus berimbang. Tugas negara jalan, tugas pelayanan keagamaan juga jalan. Jadi supaya umat kita ini, ya khususnya ini, supaya tetap patuh taat bertakwa kepada Sang Pencipta. Karena bagaimanapun kita nanti akan semua kembali ke Sang Pencipta. Saya kira itu ya. Baik, itu tantangan dari yang disebutkan dari Pak Wayan ya. Kita ke versi Bapak Pendeta Roy ini. Kira-kira apa saja sih selama Bapak menjadi pendeta di Manokwari ini, adakah tantangan selaku di mananya kerukunan di Manokwari ataupun toleransi yang terjadi beragama di Kota Manokwari ini, Bapak? Iya, bicara tentang tantangan toleransi ini ya, tantangan toleransi. Sebenarnya tantangan kita situ ada muncul oleh karena kurangnya pemahaman. Nah itu jadi masalah. Di saat orang kurang memahami agama yang lain, Pak Wayan, pertama saya berbicara secara umum, ada kurangnya pemahaman tentang agama atau agama yang lain, maka penerimaan kita terhadap agama itu menjadi kurang. Dan penerimaan yang kurang itu
bisa memicu tindakan-tindakan yang tidak terlalu menghargai. Nah, itu nanti akan memicu kejadian-kejadian kita tidak harapkan. Jadi tantangan yang ada adalah pemahaman. Sekarang bagaimana caranya kita carikan jalan keluar untuk itu? Disitulah peran pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, memberikan pendidikan keagamaan yang baik, yang benar. Semua agama kan tidak menyukai kejahatan, menyusahkan yang lain. Pak Wayan katakan tadi, kalau kemudian kita punya nilai-nilai agama itu yang kita memang tekuni, istilah kekristenan setia saja di situ, maka tantangan itu tidak akan menjadi suatu tindakan yang kita tidak sukai terjadi. Jadi tantangan kita hanya tentang pemahaman. Jalan keluarnya adalah setiap tokoh agama memberikan pengajaran, pemahaman, pendidikan agama yang baik. Mungkin itu. Baik, sahabat podcast masih di channel YouTube RRI Net Manokwari. Pembahasannya luar biasa ya. Memang untuk hari ini tidak cukup sih kalau 30 menit ya. Sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas sahabat podcast, tapi memang waktulah yang telah memisahkan kita. Terima kasih kepada Bapak Wayan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Roy, terima kasih untuk waktunya ya. Sahabat podcast, untuk seluruh kaum Nasrani selamat merayakan minggu-minggu sengsara ya, minggu-minggu sengsara di tahun ini, dan juga untuk saudari-saudara kita yang berpuasa selamat berpuasa, dan untuk saudari-saudari kita juga yang nanti akan memperingati Hari Nyepi ya, selamat Hari Nyepi juga ya. Untuk tahun ini sangat luar biasa sahabat podcast karena kita melihat beberapa agama merayakan keberagaman ataupun hari-hari suci yang luar biasa di tahun ini. Terima kasih Bapak berdua yang sudah hadir ya. Baik, sahabat podcast sampai di sini dulu kebersamaan kita, dan terima kasih banyak untuk semua sahabat podcast, dan nantikan podcast RRI Manokwari yang selanjutnya akan hadir dengan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Putri. Bapak, terima kasih. Makasih Bapak Pendeta.